Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Walid Satriatama, Ahris Nafisatul Masruhin, Vina Alfirizki, dan Putri Alkaisutanto akan memaparkan makalah dari kami yang berjudul Tingkah Laku Agama yang Menyimpang, yang memiliki poin yang pertama, pengertian tingkah laku agama yang menyimpang, yang kedua, bentuk-bentuk tingkah laku agama yang menyimpang, yang ketiga, faktor-faktor tingkah laku agama yang menyimpang, dan yang terakhir yaitu solusi dari tingkah laku agama yang menyimpang. Berikut pemaparan dari kami. Subbab pertama yaitu pengertian tingkah laku agama yang menyimpang. Perilaku keagamaan yang menyimpang ialah suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma agama yang dianut oleh seseorang, kelompok, atau masyarakat. Menurut Kasmiran, menurut sifat dan sumbernya, norma itu dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada tradisional. Tradisi merupakan norma yang proses perkembangannya berlangsung secara otomatis dan nilai-nilai yang membentuknya berasal dari bawah. Yang kedua ada formal. Norma ini melalui pembentukan dari atas dan sumber dari berbagai ketentuan formal yang berlaku di masyarakat. Sumbernya dapat berupa undang-undang, peraturan, ataupun kebijaksanaan formal dari pengusaha masyarakat yang materinya merupakan norma yang dijadikan tolak ukur salah benarnya tingkah laku dan kehidupan masyarakat. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa baik norma tradisional maupun formal bersumber dari nilai-nilai luhur yang diperkirakan dapat dijadikan tolak ukur tingkah laku. Tingkah laku keagamaan sangat erat hubungannya dengan keyakinan atau kepercayaan, dan keyakinan merupakan hal yang abstrak dan susah dibuktikan secara empirik. Karenanya pengaruh yang ditimbulkannya lebih bersifat pengaruh psikologis. Penyimpangan tingkah laku keagamaan ditentukan oleh terjadinya penyimpangan pada tingkat berpikir seseorang sehingga akan mendatangkan kepercayaan atau keyakinan baru kepada yang bersangkutan. Penyimpangan tingkah laku keagamaan di samping menimbulkan masalah pada agama tersebut juga sering mendatangkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Bentuk-bentuk tingkah laku keagamaan yang menyimpang. Yang pertama ialah klinik. Klinik dapat diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan akan hal-hal yang mengandung rahasia dan tidak masuk akal. Dalam kehidupan masyarakat, umumnya klinik ini erat kaitannya dengan praktik perdukunan hingga sering dikatakan dukun klinik. Dalam kegiatannya, dukun ini menggunakan guna-guna atau kekuatan gaib lainnya dalam pengobatan. Yang kedua ialah konversi agama. Konversi agama adalah suatu tindakan di mana seseorang atau sekelompok orang masuk atau berpindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya. Konversi agama banyak menyangkut masalah kejiwaan dan pengaruh lingkungan tempat berada. Yang ketiga ialah konflik agama. Konflik agama sebagai bentuk perilaku keagamaan yang menyimpang dapat terjadi karena adanya pemasungan nilai-nilai ajaran agama itu sendiri. Maksudnya, para penganut agama seakan memaksakan nilai-nilai ajaran agama sebagai label untuk membenarkan tindakan yang dilakukannya. Padahal apa yang ia atau mereka lakukan sesungguhnya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama itu sendiri. Penyimpangan seperti itu antara lain oleh adanya sebab dan pengaruh yang melatar belakanginya, yakni seperti pengetahuan agama yang dangkal, fanatisme, atau menganggap agama sebagai doktrin. Yang keempat ialah terorisme dan agama.
Terorisme berasal dari kata teror, yang secara etimologis mencakup arti yang pertama perbuatan yang sewenang-wenang, dan yang kedua ialah usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Sedangkan terorisme berarti penggunaan kekerasan atau menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan, terutama yaitu tujuan politik. Jadi terorisme mungkin dilakukan oleh siapa saja, baik pemerintah, golongan, atau perorangan. Merujuk pada tujuannya, yang menjadi targetnya ialah politik. Sebenarnya terorisme sama sekali tidak terkait dengan agama. Namun akhir-akhir ini mulai berkembang suara yang bernada miring untuk mengaitkan terorisme dengan gerakan keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walid Satria Tama dari kelas PL5B, kelompok 11 Pendidikan Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor tingkah laku agama yang menyimpang. Sikap berfungsi untuk mengubah motif untuk bertingkah laku, baik dalam bentuk tingkah laku nyata maupun tingkah laku yang tertutup. Dengan demikian, sikap mempengaruhi dua bentuk reaksi seseorang terhadap objek, yaitu dalam bentuk nyata dan terselubung. Karena sikap diperoleh dari hasil belajar atau pengaruh lingkungan, maka sikap akan bisa diubah walaupun sulit. Terjadinya keagamaan yang menyimpang berkaitan erat dengan perubahan sikap. Berikut beberapa teori psikologis yang mengungkapkan mengenai perubahan sikap tersebut, antara lain. Yang pertama adalah teori stimulus dan respons, yang memandang manusia sebagai organisme, menyamakan perubahan sikap dan proses belajar. Menurut teori ini, ada 3 variabel yang mempengaruhi terjadinya perubahan sikap, yaitu perhatian, pengertian, dan penerimaan. Mengacu pada teori ini, jika seseorang atau kelompok memiliki perhatian terhadap suatu objek dan memahami objek yang dimaksud serta menerimanya, maka akan terjadi perubahan sikap. Yang kedua adalah teori perkembangan sosial. Teori pertimbangan sosial yang saya maksud. Dalam teori ini, perubahan sikap ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mempengaruhi perubahan sikap adalah persepsi sosial, posisi sosial, dan proses belajar sosial. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor penguatan komunikatif, persuasif, harapan yang diinginkan. Perubahan sikap menurut teori ini ditentukan oleh keputusan-keputusan sosial sebagai hasil interaksi faktor internal dan eksternal. Yang ketiga adalah teori konsistensi. Menurut teori ini, perubahan sikap lebih ditentukan oleh faktor intern yang tujuannya untuk menyeimbangkan antara sikap dan perbuatan dalam kehidupan keagamaan. Barangkali perubahan sikap ini berhubungan dengan konversi agama. Seseorang yang merasa bahwa apa yang dilakukannya sebelum adalah keliru berupaya untuk mempertimbangkan sikapnya, yaitu A. Munculnya persoalan yang dihadapi, munculnya beberapa pengertian yang harus dipilih, mengambil keputusan dari beberapa pilihan yang harus dipilih, dan terjadinya keseimbangan. Menurut sikap seperti ini, menurut Heider, dilatar belakangi oleh perasaan senang dan tidak senang mengacu pada teori ini. Perubahan sikap yang menyangkut kehidupan beragamaan dapat terjadi oleh karena adanya pengaruh dalam diri seseorang. Pengaruh tersebut menimbulkan persoalan hingga terjadi ketidakseimbangan dalam batinnya. Untuk mengembalikan keseimbangan semula adalah dengan cara memberikan kestabilitan pada diri. Kondisi tersebut dapat menimbulkan keharmonisan dan keseimbangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan subbab yang keempat, yaitu solusi tingkah laku agama yang menyimpang. Sikap keagamaan merupakan perwujudan dari pengalaman dan penghayatan seseorang terhadap agama, dan agama menyangkut batin seseorang. Karenanya, persoalan sikap keagamaan pun tak dapat dipisahkan dari kadar ketaatan seseorang terhadap agamanya. Tingkah laku yang menyalahi norma yang berlaku disebut dengan tingkah laku yang menyimpang. Penyimpangan tingkah laku ini dalam kehidupan sangat banyak terjadi, sehingga sering menimbulkan keresahan masyarakat. Kasus-kasus penyimpangan tingkah laku tak jarang pula berlaku pada kehidupan manusia sebagai makhluk individu maupun sebagai kehidupan kelompok masyarakat. Di sini terdapat 4 solusi alternatif dalam menghadapi tingkah laku agama yang menyimpang. Yang pertama yaitu menyajikan agama dengan performa yang senantiasa menarik. Yang kedua yaitu menyajikan agama dalam
bentuk suatu kebenaran yang tidak pernah bergeser dan senantiasa teruji dan dapat diuji. Yang ketiga yaitu mengupayakan pengangkatan status sosial pengikut suatu agama. Dan terakhir, yang keempat yaitu menampilkan nilai atau norma agama dengan mengedepankan apa yang dinilai sangat positif bagi kemaslahatan kehidupan masyarakat. Mungkin itu yang dapat kelompok 11 jelaskan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.